Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, pada hari ini hari Jumat pagi saya mengambil video ya. Jadi sejak tanggal 26 Oktober atau kemarin sampai nanti 26 Desember 2023 ada pengalihan arus ya. Dan hari ini saya menyaksikan sengaja di hari Jumat untuk melihat langsung apakah sudah banyak yang mengetahui tentang pengalihan ini. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui pengalihan arus ya. Masih ada beberapa kendaraan-kendaraan yang ingin belok kiri tapi tetap mengambil jalur yang sedang kita saksikan ini. Nah, karena nih di bagian yang mungkin saya coba ambil dulu ya. Ini area pekerjaannya nih yang akan dikerjakan. Jadi di bagian ini ya, di tempat saya juga menerbangkan drone. Ini akan ada area pekerjaan ya pemirsa. Dan pada video sebelum ini saya sudah eksklusif meminta waktu atau wawancara dengan Ibu Direktur Utama dari CSJ, Ibu Mirza, untuk membantu menjelaskan terkait dengan gambaran pekerjaan di STS Marta Dinata, lalu tentang bagaimana tahap 1 dan tahap 2 yang direncanakan, dan juga berkaitan dengan jadwal-jadwal rencana dari peralihannya. Itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya atau di video sebelum ini. Sedangkan video drone ini saya ambil di hari Jumat ya, setelah 1 hari pemberlakuan, dan saya tayangkan di hari Sabtu. Jadi untuk kita melihat bagaimana situasi di lapangannya, apakah memang pengendara jalan atau pengguna jalan maksud saya sudah mengetahui atau belum gitu ya. Pandangan mata dari drone atau drone view terkait dengan beberapa peralihan arus lalu lintas ini. Nah, ini kita saksikan masih ada truk, mobil yang salah jalan. Tuh lihat, ini truk yang mobil yang akhirnya di sini malah jadi belok kiri gitu ya. Nah, ini salah jalan, artinya masih banyak ternyata yang masih belum memahami peralihannya. Terus kalau ada yang tanya, terus kemana bang harusnya? Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, sebagian kendaraan-kendaraan ini sudah mulai ada yang mungkin mengikuti informasi-informasi yang ada di Instagram CSJ selaku pengelola tol dari Serpong Cinere ini. Nah, ini kebetulan ini adalah kantornya nih, kantor operasional dari tol Cinere atau CSJ ini, tol Serpong Cinere. Nah, ini sudah mulai melakukan atau menggunakan jalur detour ya, atau jalur sementara yang sudah dibuatkan berada di area sisi kiri dari pekerjaan STS Marta Dinata atau overpassnya ya. Oke, sebelum kita lanjut pemirsa, ya, pada video sebelumnya di wawancara eksklusif saya dengan Ibu Direktur atau Ibu Mirza juga sudah disampaikan terkait dengan rencana pembukaan dari tol Serpong Cinere seksi 2 dengan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Ada beberapa hal yang disampaikan tentunya yang memang merupakan bagian dari tanggung jawab dari CSJ untuk mengetahui seperti apa mungkin kondisi di TLKJ. Saya sepertinya memang harus eksklusif lagi melakukan wawancara dengan TLKJ untuk mengetahui lebih jelasnya kira-kira dari TLKJ sendiri juga apakah memang masih ada tanggung jawab yang diminta oleh PUPR. Tapi yang memang dari jawaban Ibu Direktur ini kita jadi mengetahui memang prosesnya masih terus berjalan ya, poinnya di sana. Dan bagi yang ingin tahu bisa silahkan untuk mendengar informasi pada video wawancara eksklusif saya pada hari kemarin atau di hari video yang ditayangkan di hari Jumat. Lalu untuk pemirsa semua, sampai hari ini saya juga mohon maaf, saya belum ke Kementerian PUPR karena saya masih menunggu legitimasi 1000 like dari para pemirsa semua. Jadi untuk menunjukkan apakah memang pemirsa ini yang memang menantikan atau ingin mengetahui jawaban langsung dari Kementerian PUPR lagi,
atau tidak gitu ya, karena saya butuh itu untuk menjelaskan kepada Kementerian PUPR atau meminta waktu kepada mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa semua. Itu poinnya di sana gitu ya. Sedangkan untuk yang memberikan atau membantu FMLI Channel untuk pergi ke sana kemari adalah pemirsa semua yang menonton iklan di video-video yang tayang di FMLI Channel ini, dan juga yang sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Itulah yang mendukung, mensupport langsung untuk menjadikan itu sebagai bagian dari ongkos lah ya untuk warawirinya. Nah, kurang lebih demikian lah. Nah ya, jadi terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung FMLI Channel, dan sekali lagi untuk bisa menonton video sebelumnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan pembukaan tol ini. Baik, selanjutnya kita akan coba pantau lagi bagaimana situasi di STS Marta Dinata. Oke pemirsa, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang kita coba akan amati lagi nih pemirsa. Nah, lalu kemana pertanyaannya? Kalau ingin ke arah Ciputat, Lebak Bulus, nah ini sekali lagi, di sini sebenarnya sudah dibuatkan jalurnya. Sengaja saya stop di sini, ya pemirsa. Saya coba buatkan panah-panahnya. Bagi yang ingin ke arah Ciputat, segera ambil kiri, sisi kiri. Karena untuk yang jalur kanan itulah hanyalah untuk yang ingin keluar menuju ke arah Gaplek, ya, atau ke arah Depok, ke arah ke arah Bogor begitu ya. Jadi pastikan pemirsa semua yang ingin ke arah Ciputat, Lebak Bulus mengambil jalur yang paling kiri. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba rendahkan untuk melihat. Di sini sebenarnya juga sudah dibuatkan rambu-rambu petunjuk. Nah, sayangnya di kita itu ya masih ada yang tidak terbiasa untuk membaca rambu. Ya. Masih belum familiar, belum terbiasa. Tuh, lihat. Sebenarnya sudah ada tulisannya. Ciputat ke kiri, Parung Bogor ke kanan. Itu sudah ada tulisannya. Tapi dalam pantauan saya pagi hari ini masih ada beberapa kendaraan yang nyatanya itu tidak menggunakan jalur kiri, justru menggunakan jalur kanan lalu berbelok ke kiri. Ya mungkin masih bisa, tapi itu rugi sendiri jadinya. Yang harusnya ke kiri bisa langsung, jadi harus macet-macetan dulu di lampu merah gitu ya. Oke, sekarang juga kita coba turunkan pemirsa. Oke, sekarang kita coba sambil turunkan nih. Nah, ini adalah jalur yang saya katakan menjadi jalur ke arah Ciputat, yang menjadi jalur peralihan pemirsa. Oke. Nah, ini adalah jalur peralihan yang sudah dibuat rigid, dan nantinya jalur peralihan ini juga akan menjadi jalur permanen untuk yang ingin keluar mengarah ke Ciputat ya, nantinya menggunakan jalur yang memang sudah jelas berada di sisi kiri STS Marta Dinata ini. Ini akan menjadi jalur permanen ya untuk yang ke arah Ciputat. Meskipun saat ini sedang dilakukan, masih ada pekerjaan-pekerjaannya, makanya disebut masih dilakukan sebagai jalan peralihan ya. Sementara ini jalannya masih seperti ini, masih belum rapih semua. Nantinya sebagai jalur permanen yang untuk keluar Ciputat pastinya akan dibuatkan jauh lebih rapih lagi. Nah, sekarang kita coba sekalian ke sisi yang pelebaran Jalan RM Marta Dinata juga. Nah, ini beberapa titik yang sedang dikerjakan juga. Terlihat bagaimana ada pekerjaan rigid juga di sini. Ada yang masih DLC, ada yang sudah dilakukan pekerjaan rigid pavement ya. Oke, di sisi ini juga masih ada pekerjaan clearing dan ada beberapa yang belum di clearing. Seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya bahwa yang belum di clearing artinya pembebasan lahannya yang kemungkinan besar masih dalam tahapan progres untuk pembebasan ya. Dan ini pemirsa, sisi yang kita saksikan ini adalah akses yang nantinya akan menjadi akses keluar masuk ya untuk STS Marta Dinata.
baik dari arah Ciputat nanti untuk masuk ke gerbang tol Pamulang, atau yang dari arah gerbang tol Pamulang untuk keluar ke arah Parung, Gaplek ataupun Depok ya. Nah, ini bisa kita saksikan bentuk-bentuknya sudah mulai terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali ya. Tinggal nanti dilakukan perkerasan dan pembetonan untuk jalurnya. Nah, itu akan menjadi semakin terlihat lagi. Nah, untuk update terkininya ini seperti ini pemirsa ya. Mantap nih. Oke, ini ke depan sini masih belum ada informasi lagi. Di bawah sini juga ada masih deturnya, itu masih belum digunakan, masih menggunakan jalan yang lama nih sekarang. Oke. Sekarang kita mulai ke progres STS Marta Dinata ya, pemirsa. Peralihannya mungkin udah cukup jelas, jadi saya tidak perlu sampaikan lagi. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana progres dari proyek Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata yang saat ini juga udah bisa kita saksikan perubahan-perubahannya dari pekerjaan slab on pile yang sebagian ini di bagian sisi ini. Sorry. Ya, di bagian ini sudah mulai ada perkerasan untuk perkerasan kakunya ya. Pembetonannya untuk di atas dari slab on pile-nya. Oke. Nah, lebih jelasnya kita coba lewat sisi seperti biasa ya. Karena kalau saya langsung lurus itu saya pasti akan sinyalnya akan hilang. Oke, kita kembali lagi dulu ke jalurnya STS Marta Dinata. Di sisi ini kita menyaksikan pekerjaan multi blok yang mungkin sudah terlihat rapi. Tapi di sisi kanan justru kita melihat bentuknya kemiringan tanah. Saya sedang konfirmasi apakah memang nanti bentuknya jadinya di sisi ini akan menjadi area menjadi kemiringan tanah, atau akan dibuatkan juga menjadi area multi blok. Nah, ini yang sedang saya tunggu konfirmasinya, tapi saya sudah tanyakan. Kalau sudah ada jawabannya langsung saya tuliskan aja sebagai keterangan tambahan di video ini. Tapi jika memang belum ada jawaban, artinya saya belum mendapatkan jawaban apakah memang akan dibuatkan multi blok juga atau tetap atau akan dibuatkan menjadi sudut kemiringan tanah gitu ya. Nah, ini beberapa jalan, akses jalan yang saat ini sudah ditutup yang akan menjadi area pekerjaan dari STS Marta Dinata. Nah, pekerjaannya apa juga di sini saya juga belum dapatkan konfirmasi ya. Nanti di video eksklusifnya mungkin bisa kita tanyakan langsung. Kira-kira pekerjaannya ada pekerjaan apa di sana sehingga kenapa harus ditutup gitu ya. Untuk pekerjaan di sini ada lapisan dasar sepertinya kita saksikan sudah mulai didistribusikan ke beberapa titik area. Ya, ini adalah pekerjaan, ada material-material dari lapisan dasar yang dibantu oleh ekskavator. Di sini juga ada vibro roller pemirsa. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Pemirsa, ini di atas dari STS Marta Dinata. Oke, ini adalah bagian dari atas slab on pile. Lalu di bagian ini pemirsa, ya, yang bisa kita saksikan tadi bahwa di sini sudah mulai perkerasan kaku atau proses pembetonan dan juga mulai pembesian lanjutan untuk di konkrit barrier bahu luar dan juga konkrit barrier di bahu dalam. Ya, pemisah antara dua jalur ya. Karena di sini ada dua jalur ya. Nanti kita saksikan nih dua jalur ini apakah masing-masing terdiri dari dua lajur atau seperti apa. Nanti kita coba nantikan saja kira-kira jadinya bagaimana. Kalau sepintas sih bentuknya dari bentuk yang saat ini sedang dikerjakan, sepertinya masing-masing jalur itu terdiri dari dua lajur ya. Tapi saya khawatir takut salah. Nanti kita nantikan aja mungkin setelah jadinya seperti apa. Kalau sudah di marka jalan mungkin akan jauh lebih jelas lagi ya. Oke, ini adalah bentuknya progres di STS Marta Dinata yang juga terus berjalan proyeknya, pemirsa. Ada juga unit saluran air ternyata yang bisa kita saksikan di bawah sini. Ada truk ya, truk loader yang membawa kotak-kotak. Itu box culvert apa unit ya? Nggak begitu kelihatan jelas ya.
Yudit kayaknya sih itu ya, Yudit saluran air itu kayaknya. Itu Yudit saluran air. Oke, dan ini adalah progres terkini dari proyek pembangunan simpang tidak sebidang Marta Dinata yang terus dilakukan pekerjaannya. Baik pemirsa, sepertinya sudah semua saya sampaikan terkait dengan peralihan jalur, lalu progres pembangunan STS Marta Dinata. Semua sudah saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar pemirsa. Dan terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.